Iya, Apa artinya, Paman? yang memiliki tanda seperti itu akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Itulah sebabnya dia masih bertahan dari racun Aji Kalamaruta. Ada apa? Kami dikejar pasukan kudus. Di awal episode ini, kita menuju pada Kadipaten Rembang, di mana pada saat itu para penduduk desa sedang dibantai oleh pasukan Kadipaten Kudus. Pengemis tangan seribu yang mengetahuinya pun kemudian langsung menghentikan rombongan prajurit Kadipaten Kudus tersebut. Mereka pun langsung bergelimpangan dibuatnya. Ki Widura itu pun kemudian mempertanyakan mengapa para prajurit tersebut menyerang rakyat kecil. Ketua prajurit itu pun kemudian mengatakan bahwa orang-orang Rembang, siapapun itu, harus mereka tumpas. Pengemis tangan seribu pun menjadi terkejut mendengarnya. Tangkap orang itu. Hati-hati, jangan banyak lari, nanti masuk angin. Kini kita menuju pada Mak Lampir yang di saat itu sedang melihat mayat hidup Arya Soma dengan paso benggalanya. Ketika itu tampak pengemis tangan seribu yang memulai pengobatannya dengan dibantu oleh Nyai Parwati. Nenek setan itu pun tampak marah-marah melihat semua itu. Pantas saja kadang-kadang Arya Soma sulit untuk diaturnya. Ternyata semua itu adalah karena ulah pengemis tangan seribu yang ikut campur di dalam urusan Arya Soma. Si lampir itu pun kemudian menyuruh setan pemakan manusia tersebut melawan pengemis tangan seribu yang hendak mengobatinya dengan tenaga batin yang dimilikinya. Mendengar suruhan Mak Lampir, mayat hidup tersebut pun kemudian segera memberikan reaksinya. Sedangkan pengemis tangan seribu sendiri merasakan adanya tenaga lain yang mengendalikan Arya Soma yang juga menekan dirinya. Lawan Arya Soma, dia musuh. Lawan. Soma! Soma! Jangan, Soma! Paman ini mau menyembuhkanmu, Soma! Ki, jangan diapa-apakan, Ki. Tenang saja, tidak apa-apa. Memang sangat sulit sekali menghadapi mayat hidup Arya Soma itu, sebab ia telah dirasuki oleh roh gentayangan momong murka yang tidak akan bisa mati dan tidak akan bisa dikalahkan. Kini mendadak tubuh Arya Soma yang diam setelah terkena totokan pun berontak dan melepaskan diri dari belenggu pengemis tangan seribu, sehingga membuat pendekar tua itu menjadi cukup terkejut.
sebab menurutnya sangat sulit untuk bisa membebaskan diri dari belenggu yang telah dibuatnya itu. Kini mayat hidup tersebut pun mampu melakukannya. Semua itu di luar dugaan. Lalu Arya Soma pun langsung kabur menghindar dari hadapan pengemis tangan 1000 melewati jendela yang dijebolnya. Melihat semua itu, Ki Widura pun segera mengejarnya, disusul oleh Nyai Parwati yang sedari tadi hanya bisa bengong melihat sepak terjang putranya yang demikian ganas. Kini Ki Widura pun segera melompat jauh mencegat Arya Soma. Kau tidak bisa lari dari tanganku. Soma! 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 Anakku, Soma. Anakmu lenyap, Nyai. Aduh, bagaimana Ki? Padahal dia harus diobati. Kita cari dia atau kita tunggu dia pulang ke rumah? Ternyata Arya Soma kini sudah berada di tempat lain dan mengacau di sebuah perkampungan. Orang-orang kampung dan para pendekar desa tersebut pun memberikan perlawanan yang kuat. Namun tampaknya semua itu percuma saja, karena mereka semua sama sekali bukanlah lawan setan pemakan manusia tersebut. Orang-orang yang menyerang Arya Soma itu sepertinya adalah para pasukan yang terlatih. Mereka dipimpin oleh 2 orang pendekar yang berilmu cukup tinggi. Melihat para anak buahnya dapat ditundukkan, kedua pendekar tersebut pun kemudian mencoba untuk turun tangan langsung. Mereka pun sebenarnya sudah gentar karena melihat lawannya yang sangat kuat dan tangguh itu. Namun kini mereka tetap mencoba menghadapinya. Keduanya menggunakan senjata masing-masing untuk mengurung setan pemakan manusia tersebut. Akan tetapi dalam beberapa jurus saja mereka sendiri yang justru menjadi keteteran. Lalu pada jurus-jurus selanjutnya mereka pun terpaksa tumbang di tangan mayat hidup Arya Soma tersebut. Cepat jangan pergi dari sini. Cepat. Ayo cepat. Arya Soma anakku. Sadarlah nak. Kau tidak boleh membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Mereka bukan musuhmu nak. Kau hanya boleh membunuh orang-orang golongan hitam yang selalu membuat kerusuhan dan keonaran. Nyi Parwati, kenapa kau selalu ikut campur urusan kami? Aku tidak mengizinkan anakku Arya Soma berbuat semena-mena. Tubuh Arya Soma sekarang sudah dirasuki arwah Mong-Mong Murka. Jadi kau tidak berhak lagi untuk menyuruh atau melarangnya. Tidak bisa. Bagaimanapun juga, Arya Soma adalah anakku, darah dagingku. Seonggok daging yang sudah mati dan busuk tidak berarti apa-apa. Momong Murka pun kemudian disuruh oleh nenek setan itu untuk keluar dari tubuh Arya Soma. Memang benar apa kata Mak Lampir, bahwa Arya Soma seperti seonggok daging yang mati jika tanpa dirasuki oleh Momong Murka. Si Lampir itu pun menyuruh Nyai Parwati untuk melihat sendiri tubuh Arya Soma yang langsung lemas, lunglai tak berdaya tanpa dirasuki Momong Murka. Mayat itu pun kini tidak berarti sama sekali dan ditangisi oleh ibunya.
Mak Lampir pun tertawa puas melihat Nyi Parwati panik melihat keadaan putranya itu. Aku bisa menghidupkan kembali Arya Soma, tapi dengan satu syarat. Dia harus mengabdi padaku dan menuruti semua perintahku. Tidak. Aku tidak mengizinkan kau menggunakan tubuh anakku untuk memuaskan nafsu iblismu. Kalau begitu, bawalah mayat anakmu kemana kau suka. Lain kali kita bertemu lagi, Mak Lampir. Aku akan menantikan saat itu. Tapi jangan mimpi kau bisa mengalahkan aku. Ya, akhirnya kini Nyai Parwati itu menjadi sadar akan kesalahannya, bahwa kerjasamanya dengan Mak Lampir selama ini hanya berbuah kerusakan serta merugikan dirinya sendiri dan juga semua orang. Mak Lampir membawa Momong Murka menuju ke markasnya. Ia pun mengatakan bahwa otak Arya Soma belum benar-benar mati, sehingga Momong Murka tidak akan bisa menguasai tubuh Arya Soma seutuhnya. Oleh karena itu, ia mengizinkan Nyai Parwati membawa mayat Arya Soma untuk dikuburkan. Momong Murka pun tampak protes, sebab ia sangat membutuhkan wadak, yaitu jasad Arya Soma. Lalu si Lampir mengatakan bahwa dalam 2 hari atau 3 hari ke depan mereka akan mengangkat Arya Soma dari dalam kuburnya. Kemudian Momong Murka baru bisa menguasai jasad anak Nyai Parwati itu sepenuhnya setelah otaknya benar-benar mati. Momong Murka pun kemudian segera menghilang untuk bersatu sementara dengan kembarannya di dalam jasad burung pemberian Pukulun Kalamercu yang harus dijaga oleh Mak Lampir tersebut. Alhamdulillah, hari ini kita telah berhasil menguburkan jenazah Arya Soma. Mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Allah. Amin. Mulai hari ini, insya Allah, tidak akan ada lagi kekacauan dan pembunuhan yang dilakukan oleh setan pemakan manusia. Kami berharap Nyai mengikhlaskan kepergian anakmu untuk menghadap Sang Khalik. Saya mengerti, Kiai. Saya hanya ingin tinggal sementara di sini. Baiklah, kami permisi dulu. Mari, Kiai. Akhirnya Nyai Parwati benar-benar sadar kalau anaknya itu sudah mati dan tidak akan bisa hidup kembali kecuali jika dirasuki oleh iblis. Di malam itu, Kiai Jamas yang memimpin pertemuan pun mengatakan bahwa mereka harus bisa menangkap Ki Wanakerta agar mereka bisa mengorek keterangan dari mulut Senopati Kadipaten Kudus tersebut. Kiai Ageng Sebayu pun mengatakan bahwa Ki Wanakerta memang sangat licik dan orang itu selalu menghindari mereka. Lalu Kala Gondang menceritakan bahwa ketika ia bertarung melawan Wirat Sangka, ia hendak menangkap Ki Wanakerta juga. Namun petinggi Kadipaten Kudus itu justru memerintahkan pasukannya untuk mundur, sehingga ia gagal menangkapnya. Kiai Jamas pun mengatakan bahwa mereka harus bisa menangkap Ki Wanakerta hidup-hidup, sebab ia telah bersumpah di hadapan Adipati Kudus bahwa ia telah menyaksikan sendiri bahwa Dewi Sekar Arum telah membunuh Raden Sutejo. Kita harus bisa memancing Ki Wanakerta keluar dari pasukannya. Tapi kenapa? Harus ada orang yang bersedia menjadi umpan untuk menarik perhatian Ki Wanakerta. Aku bersedia. Selama ini yang menjadi pangkal sengketa adalah aku. Ki Wanakerta pasti ingin sekali menangkap aku. Jadi, akulah orang yang paling tepat untuk dijadikan umpan.
kuburannya? Iya, tentu saja. Aku dapat mencium bau badan. Sekarang kau boleh masuk ke dalam gua garbanya. Ya. Akhirnya, setelah 2 hari dimakamkan, Mak Lampir pun menyuruh Momong Murka untuk kembali masuk ke dalam jasad Arya Soma, sehingga setan pemakan manusia itu akan bangkit kembali. Setelah Momong Murka masuk ke dalam jasad Arya Soma, kuburan itu pun bergerak-gerak, lalu secara perlahan terbelah menjadi 2 bagian, meninggalkan lubang yang cukup dalam. Selanjutnya, dari dalam lubang tanah yang terbelah itulah mayat hidup Arya Soma keluar dan kembali bangkit. Keesokan harinya, terlihat Ki Wanakerta yang sedang memberikan pengarahan kepada para prajuritnya untuk membuat kekacauan di Kadipaten Rembang seperti biasanya. Para prajurit itu pun hanya bisa menuruti kata-kata pimpinannya tanpa berani membantah. Setelah semua prajuritnya itu pergi, Ki Wanakerta pun segera menghampiri kudanya. Akan tetapi, ketika ia hendak naik ke atas kudanya, mendadak muncullah Sekar Arum dan Ayu Wulandari yang memang sedang mencari dirinya. Aku sudah datang. Katanya mau menangkap aku. Akulah yang membunuh Raden Sutejo. Iya. Kamu harus ditangkap dan dihukum. Ya, Ki Wanakerta palsu itu pun tampak tidak berdaya dan berhasil diajar berkali-kali oleh Sekar Arum dan Ayu Wulandari, sehingga membuatnya sampai jungkir balik. Kini ia pun kembali mencoba untuk menyerang 2 lawannya itu dengan sebatang kayu pohon yang sangat besar. Akan tetapi, lagi-lagi usahanya pun dapat digagalkan, karena Sekar Arum dan Wulandari berhasil menghindarinya dengan mudah dan balik menyerangnya dengan ganas. Loh, kok hilang? Wah, gawat ini. Berarti dia bukan manusia, tapi makhluk halus. Makhluk halus? Hantu atau genderuwo? Seperti itulah. Dan kalau memang itu benar, berarti Ki Wanakerta itu pengacau yang melakukan penyamaran. Pantas, yang ngotot sekali kalau kakangmu yang telah membunuh Raden Sutejo. Sekar Arum memang cukup cerdas membaca situasi. Ia pun kini paham bahwa ada dalang di balik semua yang terjadi kepada dirinya. Mereka berdua pun kemudian mengambil kudanya masing-masing dan melanjutkan perjalanan. Sekar Arum pun kemudian mempertanyakan tentang hubungan antara Ayu Wulandari dengan putra Adipati Pasuruan yang katanya hendak melamar dirinya. Ayu pun mengiyakan, namun ia mengatakan bahwa calon suaminya itu menghilang ketika sedang berada dalam perjalanan menuju Kadipaten Tegal, sebab Raden Permadi dan rombongannya dicegat oleh setan pemakan manusia. Di tengah pembicaraan mereka itu, tampak seorang lelaki yang sedang mengintai pergerakan mereka sejak tadi, sebab mereka telah memasuki kawasan hutan Pucangan. Lelaki itu pun kemudian segera menuju ke markasnya untuk melaporkan tentang apa yang dilihatnya kepada pimpinannya, yang tak lain adalah Jagat Dewa alias setan pemetik bunga, yang merupakan murid utama Arya Segipu
yang telah bertaubat. Hei, ada apa? Guru, ada 2 wanita cantik di hutan Pucangan. Ayo. Berhenti! Jaka Dewa? Aku kira gadis mana yang berani merambah hutan Pucangan ini. Ternyata kau Dewi Sekar Arum. Kau mau apa? Sebenarnya aku ingin membayar hutang lama. Tapi aku bersedia menghapuskan hutang itu. Asalkan kau dan temanmu itu bersedia menemani aku bersenang-senang. Jaka Dewa memang tidak pernah kapok. Padahal ia sudah pernah dikalahkan oleh Dewi Sekar Arum dan hampir mati di tangan gadis tersebut. Namun ia masih saja berani melawan murid Nyi Mawar dan pengemis tangan 1000 itu. Dewi Sekar Arum pun memperingatkan Ayu Wulandari untuk sangat berhati-hati dalam menghadapi Jagat Dewa, sebab lelaki itu sangat licik dan berbahaya. Untuk melindungi Ayu, Sekar Arum pun menantang Jagat Dewa untuk bertarung melawan dirinya saja. Namun murid Arya Sekipu tersebut pun tahu apa maksud dari Sekar Arum, sehingga dirinya tidak mau terpancing dengan umpan gadis tersebut. Setelah beradu mulut sebentar, Jagat Dewa pun segera menyuruh kedua anak buahnya itu untuk menyerang musuh-musuhnya tersebut. Ya, di saat kedua gadis itu hendak menghabisi nyawa Jagat Dewa, Mak Lampir tiba-tiba saja muncul. Tujuannya pun jelas, yaitu untuk menyelamatkan setan pemetik bunga tersebut dari kematian, sebab ia adalah golongan hitam. Nenek setan itu pun mengatakan bahwa kedua gadis itu kejam karena akan membunuh orang yang sudah tidak berdaya. Wulandari pun langsung membantahnya. Namun nenek setan yang jelek itu pun tidak menghiraukannya. Lalu ia pun kemudian segera pergi menghilang, membawa Jagat Dewa kabur dari tempat tersebut. Sekar Arum pun tampak sangat kesal karena telah gagal membunuh Jagat Dewa, manusia sesat yang sangat pantas untuk dimusnahkan dari muka bumi. Namun walaupun begitu, ia tetap bersyukur karena Mak Lampir tidak mau melawan mereka, sebab mereka berdua juga belum tentu mampu mengalahkan kesaktian si lampir tersebut. Ayu Wulandari pun tampak sangat benci terhadap Mak Lampir, mengingat bahwa nenek setan itu pernah menculik dirinya dengan menyamar sebagai Mahesa. Tapi tadi aku lihat kau melempar senjata rahasia yang bisa meledak. Itu senjata dari Paman Kalagondang, sangat berguna mengelabui musuh. Buaya darat, untung aku datang tepat pada waktunya. Kalau tidak, mungkin kepalamu sudah dipotong oleh si Wulandari itu. Terima kasih Mak Lampir, terima kasih. Lain kali kau harus hati-hati menghadapi gadis itu.
Mengerti? Aku tahu, sekarang kau sudah diusir oleh gurumu si Arya Sekipu. Iya, karena sekarang aku tidak sejalan lagi dengan dia. Kalau begitu, kau temui Kiwanakerta. Kau harus bergabung dengan dia untuk berperang melawan Kadipaten Rembang. Serahkan tusuk konde ini pada Kiwanakerta. Kini kita menuju pada Ki Widura alias pengemis tangan 1000 yang di saat itu sedang beristirahat sendirian di bawah pohon besar yang cukup rindang. Mendadak saja telinganya mendengar adanya suara pertempuran. Hal itu membuatnya tidak nyaman dan menggerutu. Ia pun menjadi bertanya-tanya apakah dunia ini sudah tidak aman lagi, sebab di mana-mana selalu ada saja pertempuran. Namun walaupun begitu, ia pun kemudian segera pergi untuk melihat apa yang sebenarnya telah terjadi. Ketika itu, tampak kembali terjadi pertempuran besar antara Kadipaten Kudus dan Kadipaten Rembang. Wiratsangka kembali memimpin pasukan Kadipaten Kudus, sedangkan Kadipaten Rembang dipimpin oleh Senopati yang beberapa waktu lalu telah ditolong oleh Kalagondang ketika hendak dihabisi oleh Wiratsangka. Kedua pasukan pun tampak saling menekan satu sama lain untuk bisa memenangkan pertempuran tersebut. Sedangkan Wiratsangka dengan liciknya mengeluarkan pusaka pedang naga wirunya sehingga membuat semua prajurit menjadi berjatuhan setelah tersambar kekuatan dahsyat pedang tersebut. Kau harus mati di tanganku. Hiya! 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 Bagus Wiratsangka, bagus. Hajar terus musuhmu itu. Jangan dikasih ampun. Hiya! 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 Kau kejam sekali anak muda, membunuh orang yang sudah tidak berdaya. Itu melanggar adat kaum kesatria. Apakah kau tidak malu? Hei, siapa kau? Jangan ajari aku tentang adat kaum kesatria. Menyingkirlah dari hadapanku sebelum ku cacah dengan pedangku ini. Lagi-lagi Wiratsangka itu pun sangat menyombongkan kesaktian pedang naga wiru. Dengan pusaka itu, ia sudah merasa menjadi orang paling hebat yang tidak bisa dikalahkan. Pengemis tangan 1000 yang belum menampakkan dirinya itu pun hanya tertawa saja melihat kesombongan pemuda tersebut. Ia pun mengatakan bahwa kalau Wiratsangka mampu mengalahkannya dalam 10 jurus, maka ia mengaku kalah. Mendengar tawaran tersebut, Senopati abal-abal itu pun hanya bisa diam, sebab ia sangat penasaran siapa orang yang telah berani melawannya itu, dan berani melawan pedang naga wiru yang kini sedang berada di tangan kanannya tersebut. Wiratsangka pun kemudian segera menghunuskan pedangnya, bersiap untuk menghancurkan tempat persembunyian orang yang telah menantangnya tersebut. Aku di sini anak muda.
Jangan. Yang akan kau lawan itu si pengemis tangan 1000. Aku tidak takut, Nek. Lagi-lagi Mak Lampir memerintahkan Grandong untuk mundur karena ia tahu Wiratsangka dan pasukannya tidak akan mampu menghadapi kesaktian pendekar sakti tersebut. Padahal kemarin si Lampir mengatakan bahwa mereka sudah tidak perlu lagi khawatir menghadapi pengemis tangan 1000 karena ada pedang Nagawiru Wiratsangka yang akan mengalahkannya. Grandong yang awalnya ingin melawan pengemis tangan 1000 pun mau tidak mau harus menuruti kata-kata si Lampir, sehingga kemudian ia pun segera memerintahkan pasukannya untuk mundur, walaupun dengan hati yang tidak suka dan mendongkol. Kini Senopati Kadipaten Rembang yang terluka itu pun menghampiri Ki Widura dan menyatakan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pendekar tua tersebut yang telah menyelamatkan selembar nyawanya. Kisana kenal dengan anak muda yang melawan Kisana tadi? Dia Senopati Wiratsangka. Apa Kisana mengenalnya? Aku kenal dengan jurus yang digunakan oleh pemuda itu. Pedang itu. Iya, aku kenal dengan pedang yang digunakan oleh pemuda itu. Bergabunglah dengan kami. Nanti kami akan cari keterangan tentang Senopati muda itu. Terima kasih. Aku masih ada kepentingan lain. Ayo, kita berangkat. Aku tidak buta. Pemuda itu memakai pedang naga biru milik si Bagastati. Aku harus datang ke Argabelah untuk meminta penjelasan dari orang tua itu. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.